Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi dituntut untuk memfasilitasi mahasiswa agar mahasiswa mampu menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan perkembangan teknologi. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perguruan tinggi mengupayakan agar terjadi link and match antara perguruan tinggi dengan dunia industri dan dunia kerja serta perkembangan masa depan. KMMI, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, merupakan salah satu implementasi kebijakan MBKM dengan bentuk studi independen. Program KMMI merupakan pembelajaran bentuk kursus singkat, short course, yang mencakup hard skill dan soft skill. Adapun karakteristik KMMI yaitu melibatkan industri, memiliki rencana pembelajaran tiap pertemuan. Pelaksanaan KMMI terdiri dari teori, praktik, atau penugasan mandiri. Pembelajaran online, penilaian. 2021, Unika Atmajaya menyelenggarakan program KMMI sebanyak 3 course dengan melibatkan ekspertis dari dunia industri yaitu Design Thinking and Innovation, DTI, bermitra dengan Innovasia. Tiap minggunya kita akan ada kuis Kahoot untuk refreshing ya dari rekan-rekan semua supaya nggak kelupaan nih apa yang sudah kita pelajari. Nah, kalau ada yang kesulitan signal, mohon mungkin bisa diatur waktu tempatnya. Bisnis model Canvas, BMC, bermitra dengan Allo Dokter. 3 hal. 1 adalah silakan diubah rename nama Anda dengan nomor kelompok, strip nama, strip universitas untuk memudahkan IT kami pada saat harus mengkelompokkan kita kepada breakout room. Yang kedua, kuliah hari ini akan ada 2 sesi. 1 adalah Pak Widi akan membawakan materi kuliahnya 45 menit sampai dengan maksimum 1. Eco Green Product Development, ECO, bermitra dengan Reenergi, Indofood, dan Nutrifood. Dan alumni Unika Atmajaya, Bapak Agustinus Pajaka, Ibu Suci, dan Ibu Wike dari Allo Dokter. Dalam pembelajaran di 3 course program KMMI, menerapkan beberapa metode yaitu memberikan penugasan dalam bentuk proyek yang dikerjakan secara berkelompok. Keju vegan, yang ketiga vendor roti burger, dan yang keempat yaitu vendor packaging. Pembuatan produk kami dilatar belakangi oleh keadaan yang cukup menjadi khawatir bagi banyak masyarakat, yaitu pandemi COVID-19. Bapak Ibu dari Unika Atmajaya, Allo Dokter, Unifruit, Nutrifood, Indofood, Innovasia, dan hadirin sekalian, perkenalkan nama saya. Melibatkan praktisi dari dunia industri sebagai pengajar. Teman-teman semua, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, fasilitator. Saya akan buka kelas kita hari ini. Selamat pagi Ibu Nian dan juga Pak Widi yang sudah bersedia. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unika Atmajaya, Bapak Agustinus Pajaka. Sedangkan dosen pengampu berperan sebagai fasilitator. Silakan Pak Andi. Nah, ini saya belum clear aja tugas minggu depannya, tugas berikutnya apa ya? Jadi langsung di perubahannya aja. Perubahan yang sudah kalian lakukan yang mana? Konfirmasinya dari media. Alasan dalam pembelajaran sangat minim. Pada course Eco Green melibatkan mahasiswa senior sebagai mentor. Penyelenggaraan program KMMI ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, yaitu persiapan, yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti briefing, TOT dengan narasumber praktisi, briefing dengan fasilitator, pembagian kelompok, rancangan pembelajaran, dan timeline. Kalian Begitu ya. Bagi yang masih belum jelas, saya Tahap kedua, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, beberapa bentuk kegiatan dilakukan. Tutorial, webinar, kuliah umum dari praktisi di kelas besar. Kalau kalian juga bisnisnya adalah di farmasi, kalian harus aware nih. Diskusi kelompok, pembuatan proyek kelompok di breakout room. Isu yang terkait apa? Isu yang terkait apa? Mentoring dari fasilitator atau mentor. Lebih oke. VPC kalian dengan Presentasi. Hasil atau gimana, Bu? Ya, dijelaskan isi kawah. Tahap ketiga, yaitu penilaian. Bentuk-bentuk penilaian pembelajaran untuk mengukur penguasaan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Penilaian diambil melalui kuis pengetahuan teori secara individu. masih ingat kan pengalaman baik pelanggan kita?
keaktifan pribadi dan kelompok. Dengan coklat yang berbeda. Penilaian proyek kelompok. Selamat sore Bapak Ibu dari Unika Atma Jaya. Halo Dok. UTS, UAS. Dari pelaksanaan KMMI, dilakukan penelitian untuk mengevaluasi pembelajaran MBKM Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia KMMI di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Pelajaran dapat dilakukan di level individu dan grup. Pembelajaran dalam grup bisa terjadi distorsi dan kemungkinan adanya bias dalam melakukan penilaian. Dalam FGD ditemukan perbedaan karakteristik dalam pembelajaran yaitu terdapat briefing dan evaluasi, terdapat komunikasi intens antara pengajar peserta dan antar peserta, high contact, kelas yang intensitas komunikasi tinggi baik antara pengajar fasilitator, fasilitator peserta, peserta-peserta, low contact, kelas yang intensitas komunikasi rendah baik antara pengajar fasilitator, fasilitator peserta, peserta-peserta. Pertanyaan dari penelitian ini adalah, apakah MBKM dengan high contact memiliki outcome pembelajaran yang lebih berdampak pada peserta belajar? Apakah nilai akhir kedua jenis pendekatan tersebut berbeda secara signifikan? Hipotesis dari penelitian ini adalah H1. Rata hasil belajar tim dalam model high contact akan lebih kecil dari hasil belajar low contact yang berimplikasi pada hasil belajar yang lebih natural. H2. Variasi hasil belajar individu dalam model high contact akan kurang bervariasi, yang mengindikasikan adanya standar nilai yang lebih sama daripada penilai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Quantitative Longitudinal Survey, mengambil data dari tugas UTS, UAS, dan FGD. 2. Subjek penelitian, seluruh peserta 3 kelas KMMI pada Agustus sampai September 2021. 3. Alat analisis, regresi multilevel menggunakan HLM, Hierarchical Linear Regression. Uji beda. 4. Focus group discussion untuk memperdalam jawaban. Dari hasil analisis penelitian ini ditemukan bahwa adanya pendekatan pembelajaran yang agak berbeda di 3 kelas. High contact dapat mengurangi bias dalam belajar kelompok. Perlu adanya kolaborasi dan penyamaan persepsi materi, penyampaian materi, dan penilaian pembelajaran antara praktisi dan akademisi. Memilih praktisi yang tepat, yang dapat menghubungkan antara teori dan praktik.